Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sayustin Renidala, NIM 0622000104. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Oke, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Pada umumnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan dan biaya produksi yang tinggi serta berlangsung secara terus-menerus. Yang berikutnya, pengaruh inflasi terhadap aktivitas bisnis. Bagi para pelaku bisnis, inflasi dapat memberikan keuntungan secara maksimal karena jumlah pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Inflasi ringan ini juga akan mendorong perekonomian negara menjadi lebih baik dengan peningkatan pendapatan nasional. Dan yang berikut ada beberapa faktor penyebab inflasi, diantaranya adalah yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan barang, yang kedua bertambahnya uang yang beredar, yang ketiga kenaikan biaya produksi, yang keempat kenaikan jumlah penawaran dan permintaan, dan yang terakhir struktur ekonomi yang kaku. Yang berikut jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama inflasi ringan. Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat. Inflasi ini paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Yang berikut inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat yaitu inflasi yang mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Dan yang berikut jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama, demand pull inflation, yang kedua cost pull inflation, dan yang terakhir Butnick inflation. Yang berikut cara menangani inflasi. Ada beberapa cara agar inflasi dapat tertangani atau terkontrol, yakni yang pertama, meningkatkan produktivitas barang dan jasa dalam negeri terlebih bahan pokok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas industri mikro seperti home industry. Yang ketiga, mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan. Yang keempat, kendali terhadap pajak dan harga barang dan jasa oleh pemerintah. Kelima, mengurangi ekspor barang dan jasa dari luar negeri, terlebih jika negara tersebut sedang mengalami inflasi yang tinggi. Yang keenam, meningkatkan lapangan kerja. Dan yang terakhir, mengurangi subsidi barang bagi pengonsumsinya, bukan hanya warga yang kurang mampu, misalnya BBM. Yang berikut keuntungan dari inflasi. Sebagai sesuatu yang selama ini dipandang negatif, rasanya mustahil inflasi dapat mendatangkan keuntungan. Namun, tetap ada beberapa hal positif yang didapatkan oleh inflasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan gaji pegawai. Yang kedua, deflasi. Yang ketiga, penyesuaian harga relatif. Yang ketiga, inflasi meningkatkan pertumbuhan.
Yang keempat, para pengusaha akan diuntungkan. Dan yang terakhir, orang yang berutang di bank bisa mengambil keuntungan. Dan yang berikut, kerugian inflasi, yaitu yang pertama, jatuhnya gaji yang sebenarnya. Yang kedua, berkurangnya nilai tabung. Yang ketiga, ekonomi yang tidak kompetitif. Yang keempat, pemberian pinjaman merasa kerugian. Yang kelima, daya beli pegawai menurun. Yang keenam, distribusi pendapatan memburuk. Dan yang terakhir, stabilitas ekonomi terganggu. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.